Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Pagi itu sama seperti 1000 pagi sebelumnya di rumah besar yang terasa dingin itu. Mentari meletakkan secangkir kopi hitam panas di depan suaminya, Gilang, dengan gerakan yang sudah seperti mesin. Uap tipis mengepul, membawa aroma kopi robusta yang pekat, namun kehangatannya seolah tak mampu menembus udara pagi yang beku di ruang makan itu. Gilang, yang sedang sibuk membolak-balik tabletnya, hanya bergumam pelan tanpa mengangkat kepala. Sebuah ucapan terima kasih yang lebih terdengar seperti kewajiban daripada penghargaan. Di seberang meja, Ibu Laksmi, ibu mertuanya, menatap pemandangan itu dengan tatapan tajam. Matanya yang sipit menginspeksi segalanya. Mulai dari cara Mentari berjalan, pakaian daster sederhana yang dikenakannya, hingga cara uap kopi menari di udara. Selalu ada sesuatu yang salah, selalu ada celah untuk melontarkan sindiran. "Mentari, kopinya terlalu pahit lagi?" tanya Ibu Laksmi, suaranya terdengar datar namun syarat akan kritik. Ia bahkan belum menyentuh cangkir kopinya sendiri, seolah sudah tahu rasanya hanya dengan melihat. "Sudah saya kurangi takaran kopinya, Bu. Seperti yang Ibu minta kemarin," jawab Mentari pelan, suaranya nyaris berbisik. Ia kembali ke dapur untuk mengambil piring berisi nasi goreng untuk Gilang. "Dikurangi? Ini malah terasa seperti air comberan. Kau ini benar-benar tidak pernah bisa melakukan satu hal pun dengan benar," desis Ibu Laksmi. Kali ini, Gilang mengangkat kepalanya sejenak, melirik ibunya, lalu melirik Mentari. Ada sebersih terasa tidak nyaman di wajahnya, namun itu hilang secepat kilat. Ia kembali menunduk, pura-pura fokus pada layar tabletnya. Keheningannya adalah bentuk persetujuan. Mentari meletakkan sepiring nasi goreng di hadapan Gilang. Aroma bawang goreng dan ebi yang gurih seharusnya bisa menghangatkan suasana, tapi di meja makan ini, semua kehangatan seolah tersedot habis. Nasi gorengnya juga terlalu berminyak. "Lihat itu," tunjuk Ibu Laksmi pada kilau minyak di permukaan nasi. "Kau mau membuat anakku sakit perut? Kau tahu sendiri Gilang punya jadwal penting hari ini di kantor. Apa kau sengaja melakukannya? Karena kau tidak suka melihat anakku sukses." Tuduhan itu begitu kejam dan tidak berdasar. Namun Mentari sudah terbiasa. Ia hanya menunduk. "Maaf, Bu. Akan saya buatkan yang baru?" "Tidak usah," potong Gilang cepat, akhirnya bersuara. "Tidak apa-apa, Ma. Ini sudah cukup. Aku sudah terlambat." Ia menyendok nasi goreng itu dengan cepat, seolah ingin segera mengakhiri sandiwara pagi yang menyiksa ini. Mentari berdiri diam di sudut ruang makan, seperti bayangan yang tidak diinginkan. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangan Gilang. Seri terbaru dari merek Swiss ternama, harganya setara dengan biaya hidup keluarganya di kampung selama 5 tahun. "Jam tangan itu adalah hadiah dari perusahaan," kata Gilang. Mentari tahu lebih dari itu. Ia tahu persis dari pos anggaran mana bonus tidak wajar itu dicairkan. Ia juga melirik tas tangan baru Ibu Laksmi yang tergeletak di kursi sebelahnya. "Kulit buaya asli, didatangkan langsung dari butik di Paris," kata Gilang. "Itu adalah hasil dari kerja kerasnya mendapatkan klien besar." Mentari tahu, klien itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah faktur fiktif yang disetujui oleh bagian keuangan yang sudah dikondisikan. Semua ini, kemewahan yang mereka banggakan, status sosial yang mereka puja, dibangun di atas pondasi yang rapuh. Pondasi yang dibangun di dalam perusahaannya. Nusantara Jaya Group. Sebuah raksasa korporasi yang ia bangun dari nol bersama almarhum ayahnya, sebuah imperium yang sengaja ia sembunyikan di balik nama besar dewan direksi dan para profesional yang ia percaya. Dunia hanya mengenal para wajah di depan layar, tidak pernah tahu siapa dalang sesungguhnya di balik tirai. Ia menikah dengan Gilang 5 tahun lalu. Pertemuan yang diatur oleh seorang teman lama, yang tidak tahu siapa Mentari sebenarnya. Gilang terlihat sempurna saat itu. Tampan, ambisius, dan berasal dari keluarga terpandang, setidaknya begitulah citra yang mereka bangun. Mentari, yang lelah dengan kehidupan korporat yang penuh intrik, merindukan sebuah kehidupan normal. Sebuah keluarga sederhana, cinta yang tulus. Ia pikir, dengan menyembunyikan identitasnya,
ia bisa mendapatkan itu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai gadis yatim piatu dari desa, dengan warisan secukupnya dari orang tua. Sebuah kebohongan yang ia ciptakan demi sebuah mimpi. Namun, mimpi itu dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk. Setelah menikah, sifat asli Gilang dan ibunya mulai terkuak. Mereka hanya mencintai status dan uang. Mereka meremehkan latar belakang, miskin, Mentari, menjadikannya bahan lelucon di setiap pertemuan keluarga. Gilang, yang jabatannya terus menanjak di Nusantara Jaya Group, sebuah kenaikan jabatan yang ironisnya harus selalu melewati persetujuan akhir Mentari di meja rapat dewan, semakin jauh dari pria yang ia kenal. Ia menjadi sombong, lupa diri, dan sepenuhnya berada di bawah kendali ibunya. Mentari menahannya. Selama 5 tahun, ia menelan setiap hinaan, meredam setiap amarah. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia sedang menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Setiap sindiran adalah paku yang ia kumpulkan, setiap kebohongan adalah bukti yang ia simpan. Ia membiarkan mereka membangun istana pasir mereka setinggi mungkin, karena ia tahu, dengan satu tarikan napas, ia bisa mendatangkan gelombang pasang yang akan meluluh lantakan semuanya. Malam harinya, setelah Gilang dan Ibu Laksmi tertidur lelap di kamar mereka yang mewah, Mentari menyelinap ke ruang kerjanya yang sempit. Ruangan itu lebih mirip gudang, tempat ia seharusnya menyimpan barang-barang tidak penting. Namun di dalamnya, tersembunyi sebuah laptop canggih dengan sistem keamanan berlapis. Ia menyalakan laptop itu, dan wajahnya berubah. Kelembutan dan kepasrahan yang ia tunjukkan sepanjang hari lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi dingin dan tatapan mata yang setajam elang. Ia membuka panggilan video. Di layar, muncul wajah seorang pria parubaya yang rapi dan berwibawa. Pak Haris, kepala tim legal sekaligus orang kepercayaannya yang paling setia. Selamat malam, Bu Mentari, sapa Pak Haris dengan nada hormat. Malam, Pak Haris. Bagaimana laporan audit internal dari tim pemasaran? Tanya Mentari. Suaranya kini tegas dan berwibawa. Sangat berbeda dari bisikan pelan yang biasa didengar Gilang dan ibunya. Seperti yang ibu duga, penggelembungan dana promosi, tagihan fiktif dari vendor siluman, dan pengalihan dana ke rekening pribadi atas nama pihak ketiga yang terafiliasi dengan Pak Gilang dan ibunya. Nilainya sangat signifikan. Cukup untuk membeli 3 rumah mewah di kawasan ini, lapor Pak Haris, wajahnya serius. Mentari mengangguk pelan, matanya tidak berkedip. Semua bukti sudah terkunci, rekaman transaksi, aliran dana, salinan digital. Semuanya aman, Bu. Sudah kami siapkan dalam beberapa folder terenkripsi. Tim kami juga sudah melacak aset-aset yang dibeli menggunakan dana tersebut. Sebuah rumah baru yang sangat megah di kawasan perumahan elit, beberapa mobil mewah, dan portofolio saham atas nama Ibu Laksmi. Mentari tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Bagus. Terus awasi pergerakan mereka. Kumpulkan semua yang Bapak bisa temukan. Saya ingin setiap sen yang mereka curi dari perusahaan ini tercatat dengan rapi. Jangan ada yang terlewat. Baik, Bu. Ada instruksi lain? Untuk saat ini cukup. Bersiap saja. Saya rasa, panggungnya akan segera siap. Saya akan hubungi Bapak lagi jika waktunya sudah tiba, kata Mentari. Selalu siap, Bu. Panggilan video berakhir. Mentari menatap layar laptopnya yang menampilkan bagan rumit struktur perusahaan Nusantara Jaya Group. Di salah satu kota kecil bertuliskan, Direktur Pemasaran, tertera nama Gilang Pratama. Suaminya. Bidak catur yang ia biarkan bergerak bebas di papannya sendiri. Ia menutup laptop itu, dan kegelapan kembali menyelimuti ruangan. Saat ia berjalan kembali ke kamarnya, topeng kesabaran itu ia kenakan lagi. Ia adalah Mentari, menantu miskin yang tidak berguna. Setidaknya, untuk beberapa saat lagi. Seminggu berlalu dalam rutinitas yang sama. Pagi dengan sindiran, siang dengan perintah, dan malam dengan kesunyian yang menyakitkan. Mentari memainkan perannya dengan sempurna. Ia memasak makanan yang akan dikritik, membersihkan rumah yang tidak akan pernah dianggap cukup bersih, dan menundukkan kepala setiap kali Ibu Laksmi atau Gilang berbicara kepadanya dengan nada tinggi. Ia adalah hantu di rumahnya sendiri, sebuah perabotan yang bisa diperintah sesuka hati. Namun di balik semua itu, rencananya terus berjalan dalam senyap.
Setiap malam, di dalam gudang kecilnya, ia memimpin pasukannya. Pak Haris dan timnya bekerja tanpa henti, menyusun berkas setebal bantal, menandai setiap aset haram yang dimiliki keluarga suaminya, dan mempersiapkan semua dokumen hukum yang diperlukan untuk sebuah serangan kilat yang mematikan. Mentari seperti seorang jenderal yang memetakan medan perang dari markas rahasia, sementara musuhnya sedang terlelap, mabuk oleh kemenangan kecil yang mereka kira adalah kejayaan abadi. Puncaknya tiba pada suatu sore yang cerah. Mentari sedang menyiram tanaman di taman belakang, ketika Ibu Laksmi memanggilnya dengan suara melengking yang dibuat-buat terdengar gembira. "Mentari, kemari sebentar. Ada kabar gembira." Mentari meletakkan selang air dan berjalan masuk. Di ruang keluarga yang luas, Ibu Laksmi duduk di sofa bludru barunya, sementara Gilang berdiri di sampingnya dengan senyum bangga yang terlihat dipaksakan. Di atas meja kaca di depan mereka, tergeletak setumpuk kartu undangan berwarna emas dengan pita satin yang mewah. Ibu Laksmi mengambil salah satu undangan itu dengan gerakan dramatis, seolah sedang mengangkat sebuah piala. "Lihat ini," katanya, menyodorkan undangan itu ke hadapan Mentari. Mentari menerimanya. Kertasnya tebal dan bertekstur, huruf-hurufnya dicetak timbul dengan tinta emas. Tertulis di sana, "Syukuran rumah baru keluarga Pratama." Di bawahnya tertera alamat sebuah properti di kawasan paling elit di kota itu. Alamat yang sama persis dengan yang ada di laporan tim penyitaan aset milik Pak Haris. "Bagaimana? Indah, bukan?" tanya Ibu Laksmi, matanya berkilauan penuh kebanggaan. "Ini semua berkat kerja keras Gilang, anakku satu-satunya. Dia berhasil membeli rumah impiannya. Rumah yang pantas untuk status kita sekarang. Bukan seperti gubuk reot tempat kau dibesarkan." Mentari hanya diam, jarinya menelusuri ukiran mewah di kartu undangan itu. Ia merasakan tatapan Gilang padanya. Suaminya itu sepertinya berharap ia akan menunjukkan ekspresi kagum, atau setidaknya mengucapkan selamat. Tapi Mentari hanya memberinya tatapan kosong. Pestanya akan diadakan hari Sabtu malam. Semua kolega penting Gilang akan datang. Para pejabat, para pengusaha sukses. "Ini adalah acara penting untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya," lanjut Ibu Laksmi, nadanya semakin sombong. Ia kemudian menatap Mentari dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. "Dan kau, tentu saja, harus datang." Ia berhenti sejenak, seolah ingin memastikan kata-katanya berikutnya mendarat dengan telak. "Tapi aku mohon padamu, Mentari, untuk satu malam saja, tolong jangan membuat kami malu. Berpakaianlah yang pantas. Jangan pakai daster bulukmu itu. Kalau perlu, beli baju baru. Pakai saja uang belanja yang Gilang berikan. Anggap saja itu sedekah dari kami agar kau tidak terlihat seperti pembantu yang salah masuk ruangan di pesta majikannya sendiri." Hinaan itu begitu tajam, begitu menusuk. Itu adalah puncak dari ribuan penghinaan lain yang telah ia terima. Di belakang ibunya, Gilang hanya diam. Ia bahkan tidak mencoba membela, tidak mencoba meredakan suasana. Ia hanya membuang muka, seolah perkataan ibunya adalah hal yang wajar dan bisa diterima. Saat itulah Mentari tahu. Ini adalah akhirnya. Kesabarannya sudah habis. Topengnya sudah terasa terlalu berat untuk dipakai. Di dalam hatinya, sesuatu yang dingin dan keras telah mengambil alih. Tidak ada lagi harapan untuk sebuah keluarga normal. Tidak ada lagi ampun untuk pengkhianatan ini. Mentari mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menunduk. Ia menatap lurus ke mata ibu mertuanya, kemudian beralih ke mata suaminya. Ia tersenyum. Senyum yang tipis, nyaris tak terlihat, namun menyimpan sejuta makna yang tidak bisa mereka baca. "Tentu, Bu. Saya akan datang," ucapnya dengan suara yang tenang dan jelas. "Terima kasih atas undangannya." Ia meletakkan kembali kartu undangan itu di atas meja dengan hati-hati, seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Lalu ia berbalik dan berjalan kembali ke taman, meninggalkan ibu dan anak itu yang saling pandang dengan heran, tidak menyadari bahwa mereka baru saja secara resmi mengundang kehancuran mereka sendiri ke pesta perayaan kesombongan mereka. Malam itu, Mentari tidak perlu menyelinap lagi. Ia menunggu hingga Gilang mendengkur di sampingnya, lalu berjalan dengan tenang ke ruang kerjanya. Panggilan video kepada Pak Haris pun dilakukan. "Pak Haris," sapanya,
Suaranya sedingin es di kutub utara. Ibu Mentari. Kami menunggu instruksi, jawab Pak Haris, wajahnya tegang. Undangannya sudah saya terima. Hari Sabtu, pukul 7 malam. Pak Haris mengangguk. Tim sudah siaga, Bu. Sinkronkan semuanya. Saya mau tim hukum, tim penyita aset, dan pihak berwajib bergerak serentak. Jangan ada yang mendahului. Saya mau mereka tiba di lokasi tepat pukul 8 malam. Tidak kurang, tidak lebih. Baik, Bu. Lalu bagaimana dengan media? Mentari tersenyum lagi, senyum yang sama yang ia tunjukkan sore tadi. Senyum yang akan menghantui mimpi buruk keluarga Pratama. Untuk media, rilis berita utama tentang pemecatan seluruh jajaran Direksi Pemasaran Nusantara Jaya Group karena skandal korupsi besar-besaran tepat 15 menit sebelum tim tiba. Saya ingin semua tamu di pesta itu mendapatkan notifikasinya di ponsel mereka secara bersamaan. Saya ingin melihat wajah mereka saat membaca berita kehancuran tuan rumah di tengah-tengah pesta. Pak Haris mencatat setiap detail dengan teliti. Kode eksekusi, Bu? Mentari menarik napas panjang. Ia menatap keluar jendela, ke arah bulan purnama yang bersinar terang, seolah menjadi saksi bisu dari malam penghakiman yang akan datang. Kode eksekusi, badai senja. Pastikan semua berjalan sesuai rencana, Pak Haris. Tidak boleh ada satupun kesalahan. Tidak akan ada kesalahan, Bu. Saya jamin. Panggilan berakhir. Mentari tidak langsung kembali ke kamar. Ia berdiri di sana, di dalam kegelapan gudang kecilnya, memegang kartu undangan berwarna emas itu. Pesta kehancuran. Panggung sandiwara terakhir. Mereka telah memberinya peran sebagai wanita miskin yang memalukan. Dan ia akan memainkan peran itu dengan sangat baik, sebelum ia naik atas panggung sebagai sutradara yang akan menurunkan tirai penutup, mengakhiri pertunjukan mereka untuk selamanya. Hari-hari menjelang pesta syukuran terasa aneh. Di permukaan, segalanya tampak normal, bahkan lebih bersemangat dari biasanya. Ibu Laksmi sibuk bukan main. Setiap jam menelepon vendor catering, dekorator, dan panitia acara. Suaranya yang melengking terdengar di seluruh penjuru rumah, memberikan perintah, membatalkan pesanan, lalu memesannya lagi dengan spesifikasi yang lebih mahal. Ia ingin pestanya menjadi buah bibir, sebuah penegasan status sosial yang tak akan terlupakan. Gilang pun ikut terbawa suasana. Setiap malam ia pulang dengan senyum lebih lebar, menceritakan pujian-pujian yang ia terima di kantor tentang kesuksesannya membeli rumah baru. Seolah-olah ia adalah seorang pahlawan yang baru kembali dari medan perang. Mereka berdua, ibu dan anak itu, hidup dalam gelembung kebahagiaan yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tidak menyadari tatapan Mentari yang semakin dingin. Mereka tidak melihat bagaimana Mentari mencatat setiap detail percakapan telepon Ibu Laksmi, mencocokkannya dengan data vendor fiktif yang sudah ada di laporannya. Mereka tidak tahu bahwa setiap cerita kesuksesan yang Gilang banggakan di meja makan, menjadi paragraf tambahan dalam berkas tuntutan hukum yang sedang disiapkan untuknya. Bagi Mentari, hari-hari itu adalah masa hening sebelum badai. Ia tetap menjalankan perannya tanpa celah. Ia memasak sarapan, membersihkan rumah, dan menanggapi setiap perintah dengan anggukan patuh. Namun, pikirannya berada di tempat lain. Pikirannya berada di ruang rapat virtual, di baris-baris kode enkripsi, dan ditumpukan dokumen legal yang akan segera dieksekusi. Ia adalah seorang aktris di panggungnya sendiri, memainkan adegan terakhir dari sebuah drama yang menyedihkan, sebelum ia membakar panggung itu hingga menjadi abu. 2 hari sebelum pesta, Mentari mengadakan rapat virtual terakhir dengan tim intinya. Ia melakukannya lewat tengah malam, di dalam gudang kecilnya yang kedap suara, saat seluruh rumah telah tenggelam dalam keheningan. Di layar laptopnya, muncul 3 wajah serius. Pak Haris, kepala tim legal. Ibu Diana, kepala tim keuangan yang terkenal teliti seperti elang. Dan Pak Santoso, kepala divisi humas yang ahli dalam mengelola narasi media. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Buka Mentari, suaranya tenang namun penuh otoritas. Kita akan melakukan tinjauan akhir untuk operasi Badai Senja. Pak Haris yang pertama memberikan laporan. Semua dokumen hukum sudah siap, Bu. Surat perintah penyitaan untuk properti di Jalan Cendana nomor 17,
surat pembekuan seluruh rekening atas nama Gilang Pratama dan Laksmi Handayani, serta surat panggilan resmi dari pihak kepolisian untuk saudara Gilang. Semuanya sudah mendapat stempel dan pengesahan yang diperlukan. Tim kami akan siaga bersama pihak berwenang di titik kumpul yang sudah ditentukan, 5 km dari lokasi. Mentari mengangguk. Bagus. Ibu Diana, bagaimana dengan sisi finansial? Ibu Diana menyesuaikan letak kacamatanya. Aliran dana sudah kami petakan hingga ke muaranya, Bu. Setiap transaksi haram, setiap sen yang keluar dari kas perusahaan ke rekening pribadi mereka, sudah kami dokumentasikan dengan bukti transfer digital dan salinan fisik. Kami juga menemukan adanya upaya pencucian uang melalui pembelian aset properti kecil di luar kota atas nama kerabat jauh. Semuanya sudah masuk dalam laporan. Kerabat jauh itu, apakah perlu kita libatkan? Tanya Mentari. Tidak perlu, Bu. Nilai asetnya tidak signifikan. Fokus kita adalah melumpuhkan sumber utamanya. Dengan membekukan rekening induk, aset-aset kecil itu akan menjadi tidak likuid dan mudah dilacak di kemudian hari. Kita fokus pada target utama, jelas Ibu Diana. Saya setuju, sahut Mentari. Ia lalu menoleh pada kotak video terakhir. Pak Santoso, untuk media. Pak Santoso berdeham. Siaran pers sudah kami siapkan, Bu. Ada 2 versi. Versi pertama yang akan dirilis pukul 19.45, berisi pengumuman internal mengenai restrukturisasi mendadak di divisi pemasaran karena adanya temuan audit. Versi kedua, yang lebih lengkap dan eksplosif, akan dirilis serentak ke seluruh media nasional tepat pukul 21, 1 menit setelah tim eksekusi tiba di lokasi. Judulnya, Skandal Korupsi di Nusantara Jaya Group, Direktur Pemasaran dan kroni-kroninya terancam hukuman berat. Kami sudah melampirkan beberapa bukti awal yang tidak dapat disangkal untuk menghindari spekulasi liar. Narasi yang kami bangun jelas, perusahaan bertindak tegas dan tanpa pandang bulu dalam membersihkan praktik kotor di internalnya. Mentari menyimak setiap kata dengan saksama. Rencananya tersusun begitu rapi, begitu presisi, seperti sebuah mesin jam yang rumit di mana setiap roda giginya berputar dalam harmoni yang sempurna menuju 1 detik yang menentukan. Pastikan tidak ada kebocoran informasi sebelum waktunya, Pak Santoso. Saya mau elemen kejutannya maksimal, tegas Mentari. Saya jamin, Bu, hanya tim inti saya yang tahu, dan mereka semua sudah terikat perjanjian kerahasiaan yang sangat ketat. Baiklah, kata Mentari, menatap ketiga wajah di layarnya satu persatu. Ingat, ini bukan hanya tentang menghukum mereka yang bersalah. Ini tentang melindungi perusahaan, melindungi ribuan karyawan yang bekerja dengan jujur setiap hari. Tindakan mereka telah merusak kepercayaan dan integritas yang kita bangun selama puluhan tahun. Malam Sabtu nanti, kita akan merebutnya kembali. Laksanakan tugas kalian dengan sempurna. Rapat selesai. Layar menjadi gelap. Mentari bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak. Ia tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan. Yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang dingin. Ia teringat pada hari pernikahannya. Gilang yang mengucapkan janji dengan begitu tulus, atau setidaknya terlihat tulus. Ibu Laksmi yang memeluknya sambil berbisik, "Jaga anakku baik-baik," sebuah kalimat yang kini terasa seperti ancaman terselubung. Ia pernah berharap. Ia pernah mencoba. Tapi semua itu sia-sia. Mereka tidak pernah melihatnya sebagai manusia, sebagai istri, atau menantu. Mereka hanya melihatnya sebagai sebuah aksesori yang cacat, sebuah latar belakang yang harus disembunyikan. Keesokan harinya, hari terakhir sebelum pesta, adalah persiapan terakhir bagi Mentari. Ia tidak membeli gaun baru yang mewah. Ia justru membuka sebuah lemari tua di kamarnya, mengeluarkan sebuah kotak kayu yang sudah usang. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah gaun batik sederhana. Motifnya Parangkusumo, warnanya coklat pudar. Gaun itu adalah pemberian terakhir dari almarhumah ibunya. Pakailah ini jika suatu saat nanti kau merasa perlu mengingat dari mana kau berasal. Enduk, begitu pesan ibunya dulu. Mentari membelai kain katun yang halus itu. Inilah kostumnya. Inilah baju perangnya. Ia tidak akan datang sebagai CEO Nusantara Jaya Group yang kaya raya. Ia akan datang sebagai Mentari, gadis desa yang mereka hina. Ia akan membiarkan mereka melihat apa yang selalu ingin mereka lihat,
untuk terakhir kalinya. Malam itu, saat Gilang pulang, ia membawa sebuah kotak dari butik terkenal. "Ini untukmu," katanya, meletakkannya di atas tempat tidur. Mentari membukanya. Di dalamnya ada gaun malam berwarna merah menyala, berkilauan, dengan potongan yang sangat terbuka. Harganya pasti sangat mahal. "Pakailah ini besok. Mama yang memilihnya. Setidaknya kau akan terlihat sedikit lebih pantas," kata Gilang tanpa menatapnya. Mentari menatap gaun merah itu, lalu menatap Gilang. Ia melihat seorang pria asing. Seorang pria yang begitu sibuk memoles penampilan luarnya, hingga ia lupa bahwa jiwanya sudah lama membusuk. "Terima kasih," kata Mentari pelan, menutup kembali kotak itu. "Tapi aku sudah menyiapkan bajuku sendiri." Gilang mengernyitkan dahi. "Baju apa? Jangan bilang kau mau pakai baju lamamu yang kusam itu." "Mentari, tolonglah, jangan membuat masalah." "Aku tidak akan membuat masalah," jawab Mentari. Suaranya tetap tenang, namun ada nada finalitas di dalamnya yang membuat Gilang terdiam. "Aku hanya akan menjadi diriku sendiri." Gilang mendengus kesal, lalu masuk ke kamar mandi tanpa berkata apa-apa lagi. Ia tidak tahu bahwa penolakan halus itu adalah deklarasi perang terakhir dari Mentari. Gaun merah itu akan selamanya tersimpan di kotaknya, menjadi saksi bisu dari kesempatan terakhir yang telah dibuang oleh Gilang. Kesempatan untuk melihat istrinya sebagai seorang pasangan, bukan sebagai proyek yang harus diperbaiki. Malam itu, semua bidak catur telah berada di posisinya masing-masing, menunggu aba-aba dari sang ratu untuk memulai permainan akhir. Sabtu malam tiba dengan langit yang cerah dan udara yang hangat. Seolah alam pun turut bersekongkol untuk menciptakan panggung yang sempurna bagi perayaan keluarga Pratama. Di dalam mobil mewah yang melaju mulus membelah jalanan kota, suasananya justru terasa tegang dan dingin. Ibu Laksmi, yang duduk di depan, mengenakan kebaya bertabur payet yang menyilaukan mata. Riasan wajahnya tebal, sanggulnya tinggi menjulang, dan perhiasan berlian di leher serta pergelangan tangannya berkilauan setiap kali lampu jalanan menerpa. Gilang, yang menyetir, tampak gagah dalam setelan jas mahal, rambutnya ditata rapi dengan pomade. Wajahnya memancarkan kebanggaan dan sedikit kegugupan. Sementara itu, di kursi belakang, Mentari duduk dalam keheningan. Ia mengenakan gaun batik sederhananya. Tidak ada riasan di wajahnya kecuali pulasan bedak tipis dan lipstik berwarna natural. Rambutnya hanya ia sanggul sederhana, tanpa hiasan apapun. Penampilannya begitu kontras dengan kemewahan yang membungkus suami dan ibu mertuanya. Ia seperti sebuah lukisan cat air yang tenang di tengah pameran lukisan cat minyak yang riuh dan mencolok. Perjalanan itu diisi oleh rentetan instruksi terakhir dari Ibu Laksmi yang ditujukan kepada Mentari. "Ingat, kalau ada yang bertanya kau kerja di mana, bilang saja kau ibu rumah tangga. Jangan sebut-sebut desamu, bilang saja kau dari kota kecil. Jangan ambil makanan banyak-banyak, nanti dikira rakus. Dan yang paling penting, banyaklah tersenyum tapi jangan banyak bicara. Mengerti?" Mentari hanya mengangguk pelan, matanya menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang buatan. Setiap kata dari ibu mertuanya hanya semakin menguatkan keyakinan di hatinya bahwa keputusannya adalah benar. Mobil akhirnya tiba di sebuah gerbang megah yang menjulang tinggi. Seorang satpam berseragam membukakan gerbang setelah melihat stiker VIP di kaca depan mobil. Mereka memasuki sebuah jalan pribadi yang diapit oleh taman-taman yang terawat sempurna. Dan di ujung jalan itu, berdirilah rumah baru mereka. Sebuah bangunan 2 lantai yang besar dan megah, bergaya Mediterania modern, dengan pilar-pilar besar dan dinding bercat putih gading. Lampu-lampu taman menyorot keindahan arsitekturnya, membuatnya tampak seperti istana kecil di tengah kegelapan malam. Puluhan mobil mewah sudah terparkir rapi di halaman yang luas. Suara musik klasik yang lembut mengalun dari dalam, bercampur dengan derai tawa dan denting gelas. Pesta itu sudah dimulai. Begitu turun dari mobil, Gilang dan Ibu Laksmi langsung disambut oleh beberapa tamu. Mereka menjadi pusat perhatian. Pujian mengalir deras. "Wah, Gilang, selamat ya. Rumahnya luar biasa." Atau, "Ibu Laksmi, ibu sangat beruntung punya putra sesukses Gilang." Ibu Laksmi tersenyum lebar, wajahnya berseri-seri menanggapi setiap pujian. Gilang menepuk-nepuk punggung teman-temannya,
tertawa dengan bangga. Dalam sekejap, mereka berdua telah larut dalam kerumunan, meninggalkan Mentari yang berdiri sendirian di dekat pintu masuk. Ia seperti terlupakan. Sengaja dilupakan. Ia menarik napas panjang, mengamati pemandangan di hadapannya. Interior rumah itu lebih mewah lagi. Lantainya marmer impor, langit-langitnya dihiasi lampu kristal raksasa yang berkilauan seperti hujan berlian. Para tamu, yang terdiri dari para pria berjas mahal dan wanita bergaun malam gemerlapan, bergerombol di sana-sini. Mereka memegang gelas sampanye, berbicara tentang bisnis, saham, dan liburan ke luar negeri. Di sudut ruangan, sebuah prasmanan mewah terhidang, menyajikan berbagai makanan mahal dari seluruh dunia. Semuanya adalah etalase kesombongan. Mentari mulai berjalan perlahan, menyusuri tepi ruangan. Ia bisa merasakan tatapan mata yang tertuju padanya. Tatapan penuh rasa ingin tahu, sedikit merendahkan, dan banyak yang bertanya-tanya. Siapakah wanita sederhana ini di tengah pesta para kaum elit? Bisikan-bisikan mulai terdengar saat ia lewat. Itu istrinya Gilang, kan? Iya, kudengar dari keluarga biasa. Kasihan sekali Gilang. Lihat bajunya. Seperti mau ke acara kondangan di kampung. Pantas saja Ibu Laksmi jarang mengajaknya ke acara arisan. Mentari mendengar semuanya, namun wajahnya tetap tenang. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Ia membiarkan mereka menilainya, membiarkan mereka berbisik. Ia tahu, sebentar lagi, bisikan mereka akan berubah menjadi teriakan syok. Ia mengambil segelas air putih dari meja minuman dan berdiri di sudut dekat jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Dari sana, ia bisa melihat suaminya sedang tertawa terbahak-bahak bersama teman-temannya, sementara Ibu Laksmi sibuk memamerkan setiap sudut rumahnya kepada sekelompok ibu-ibu sosialita. Mereka tampak begitu bahagia, begitu berada di puncak dunia. Pemandangan itu tidak menyakitinya lagi. Sebaliknya, itu memberinya kekuatan. Seorang wanita parubaya, kerabat jauh Ibu Laksmi, menghampirinya dengan senyum yang dipaksakan. "Oh, Mentari, kan? Sendirian saja? Gilang mana?" tanyanya dengan nada yang dibuat-buat ramah. "Mas Gilang sedang bersama teman-temannya, Tante," jawab Mentari sopan. "Kasihan kamu." "Ya sudah, sabar saja ya. Memang tidak mudah jadi istri orang sukses. Apalagi kalau latar belakang kita berbeda jauh. Kamu harus banyak belajar biar bisa mengimbangi Gilang," kata wanita itu, menepuk-nepuk pundak Mentari seolah ia adalah anak kecil yang perlu dikasihani. Mentari hanya tersenyum tipis. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Pukul 19.40. 5 menit lagi menuju rilis berita internal. 5 menit lagi menuju retakan pertama di pondasi Istana Pasir ini. Ia melihat sekeliling, mencari target utamanya. Ibu Laksmi sedang berdiri di tengah ruangan, menjadi pusat perhatian. Ia sepertinya akan memberikan kata sambutan. Di tangannya, ia memegang sebuah mikrofon. Sempurna. Panggungnya sudah siap. Mentari kemudian teringat sesuatu. Hadiah. Ia belum memberikan hadiahnya. Ia berjalan ke arah mobil, tempat ia meletakkan sebuah bungkusan kecil. Bungkusan itu hanya dibungkus kertas kado coklat sederhana dengan seutas tali rami. Ia membawanya masuk kembali. Saat itulah, mata Ibu Laksmi menangkap sosoknya. Wanita itu melihat menantunya yang berpenampilan sederhana, membawa sebuah kado yang tampak lebih sederhana lagi. Senyum sinis langsung terukir di bibirnya yang berlipstik merah. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kepada semua orang betapa rendahnya level menantunya, dan betapa berkelasnya dirinya. Dengan mikrofon masih di tangan, Ibu Laksmi mulai berjalan ke arah Mentari. Beberapa tamu yang menyadari pergerakan itu mulai ikut memperhatikan. Musik yang tadinya mengalun perlahan mulai mengecil. Suasana yang tadinya riuh perlahan menjadi lebih senyap. Semua mata kini mulai tertuju pada dua wanita yang begitu kontras itu. Sang ratu pesta yang gemerlapan, dan sang wanita miskin yang berdiri mematung dalam kesederhanaannya. Mentari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia menggenggam kado kecil itu lebih erat. Ini adalah umpannya, dan sang ikan besar telah memakannya dengan rakus. Keheningan yang canggung menyelimuti ruang pesta yang tadinya riuh. Musik berhenti, digantikan oleh desis bisikan yang menyebar dari sudut ke sudut. Semua mata,
yang tadinya sibuk mengagumi kemewahan atau mencari koneksi bisnis, kini tertuju pada satu titik. Pada Mentari yang berdiri mematung dalam balutan batik sederhananya, dan pada Ibu Laksmi yang berjalan mendekat dengan langkah seorang ratu yang angkuh, mikrofon di tangannya siap menjadi senjata. Gilang melihat pemandangan itu. Ia berdiri tidak jauh dari ibunya, di antara lingkaran teman-temannya yang kini juga ikut terdiam. Ia tahu persis apa yang akan dilakukan ibunya. Ia melihat sorot mata ibunya yang penuh cemoohan, sorot mata yang sama yang sering ia lihat di meja makan setiap pagi. Ada sepersekian detik di mana ia bisa saja melangkah maju, menghentikan ibunya, dan meredakan situasi. Namun ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia justru tersenyum tipis, seolah memberikan restu dalam diam. Baginya, ini adalah bagian dari pertunjukan, sebuah cara untuk menegaskan jarak antara dunianya yang gemerlap dan dunia Mentari yang kelam. Ibu Laksmi tiba di hadapan Mentari. Ia tidak langsung berbicara. Ia membiarkan keheningan itu menggantung, membangun antisipasi. Ia memutari Mentari sekali, matanya yang tajam menginspeksi penampilan menantunya dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang menilai barang bekas di pasar loak. Hidungnya sedikit berkerut, sebuah ekspresi jijik yang tidak disembunyikan. "Oh, Mentari, sayang," sapanya, suaranya yang diperkuat oleh mikrofon terdengar manis secara artifisial, namun penuh dengan racun. "Akhirnya kau keluar juga dari persembunyianmu di sudut sana. Ayo, jangan malu-malu." Ia merangkul pundak Mentari, sebuah gestur yang terlihat seperti kasih sayang namun cengkeramannya terasa menyakitkan. Ia membalikkan badan Mentari agar menghadap ke seluruh tamu. Mentari tidak melawan. Ia membiarkan dirinya diperlakukan seperti boneka. Matanya menatap lurus ke depan, melewati puluhan wajah yang menatapnya dengan campuran rasa kasihan dan cemoohan, dan tatapannya terkunci pada Gilang. Suaminya itu dengan cepat mengalihkan pandangan, seolah tidak sanggup menatap mata istrinya sendiri. "Hadirin sekalian yang saya hormati," lanjut Ibu Laksmi, suaranya kini lebih lantang, ditujukan kepada penontonnya. "Mohon maaf atas sedikit interupsi ini. Saya hanya ingin memperkenalkan seseorang yang spesial. Perkenalkan, ini menantu saya, Mentari." Beberapa tamu bertepuk tangan dengan canggung. Dia sedikit pemalu, tambah Ibu Laksmi sambil tertawa kecil yang dibuat-buat. Maklum, belum terbiasa dengan kemewahan dan keramaian seperti ini. Dunianya sangat berbeda dengan dunia kita. Kata-kata itu, dunia kita, adalah sebuah tembok tak kasat mata yang sengaja ia bangun untuk mengucilkan Mentari. Semua orang di ruangan itu mengerti maksudnya. Pandangan Ibu Laksmi kemudian jatuh pada bungkusan sederhana di tangan Mentari. "Dan kau membawa apa ini, Nak?" "Sebuah hadiah untuk kami," tanyanya dengan nada pura-pura terharu. Sebelum Mentari sempat menjawab, Ibu Laksmi sudah merebut bungkusan itu dari tangannya. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Kertas kado coklat yang lusuh dan tali rami yang kasar terlihat begitu menyedihkan di bawah cahaya lampu kristal yang gemerlapan. Saat itulah, senyum manis di wajah Ibu Laksmi lenyap, digantikan oleh tawa yang meledak-ledak. Tawa yang keras, serak, dan penuh penghinaan. Tawa itu menggema di seluruh ruangan melalui pengeras suara. "Oh, wanita miskin datang ternyata." Suaranya menggelegar, setiap suku katanya adalah sebuah tamparan. Keheningan yang tadi canggung kini pecah oleh gelak tawa dari para kerabat dekat dan teman-teman sosialitanya yang segera ikut menertawakan lelucon kejam itu. Mereka tertawa seolah baru saja menyaksikan lawakan paling lucu di dunia. Ibu Laksmi, yang mabuk oleh perhatian dan rasa superioritasnya, melanjutkan serangannya. "Hadiah apa ini?" tanyanya, mengguncang-guncang kado itu di dekat mikrofon. "Isinya pasti batu dari sungai di desamu, ya? Atau mungkin hasil kebun? Aduh, repot-repot sekali." Ia berhenti sejenak, menatap tajam ke arah Mentari yang masih diam membisu. "Cukup tidak ya isinya untuk beli tisu di toilet rumah baruku ini?" Penghinaan terakhir itu disambut dengan gelombang tawa yang lebih keras. Ibu Laksmi, dengan gerakan teatrikal, melemparkan kado itu begitu saja ke atas meja terdekat, di antara tumpukan piring-piring kotor. Bungkusan itu jatuh dengan bunyi yang pelan. Namun bagi Mentari, bunyinya seperti lonceng kematian bagi sisa-sisa pernikahannya. Di tengah riuh tawa itu, Mentari melakukan sesuatu yang tidak terduga.
Ia tidak menangis. Ia tidak lari. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri tegak, punggungnya lurus, dagunya terangkat. Wajahnya yang tadi tenang kini berubah menjadi kanvas kosong. Tidak ada emosi yang bisa dibaca. Matanya yang jernih menatap satu persatu wajah orang-orang yang menertawakannya. Ia merekam setiap senyum sinis, setiap tatapan merendahkan. Kemudian, matanya kembali tertuju pada Gilang. Suaminya tidak tertawa, tapi ia tersenyum. Senyum tipis yang penuh kepuasan. Senyum seseorang yang menikmati penderitaan orang lain, karena itu membuatnya merasa lebih kuat. Itulah momennya. Itulah paku terakhir yang menancap di peti mati hubungan mereka. Di dalam benak Mentari, sebuah suara berkata dengan sangat jelas. Selesai. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi ampun. Ia melirik jam tangan sederhana yang melingkar di pergelangan tangannya. Jarum jam menunjukkan pukul 19.58. 2 menit lagi. Seluruh penghinaan yang ia alami selama 5 tahun terakhir terasa memadat menjadi satu titik di detik itu. Rasa sakitnya tidak lagi terasa panas membakar, melainkan dingin membeku. Dingin seperti baja. Dingin seperti sebuah keputusan yang tak bisa diubah lagi. Ia membiarkan Ibu Laksmi menikmati kemenangannya. Wanita itu kini sedang menerima pujian dari teman-temannya. Ibu Laksmi bisa saja melawak, kata seorang wanita. Tegas sekali Ibu, saya suka, kata yang lain. Ibu Laksmi tertawa, melambaikan tangannya dengan anggun, seolah baru saja menyelesaikan sebuah pertunjukan yang spektakuler. Ia adalah ratu di singgasananya. Singgasana yang terbuat dari kertas. Singgasana yang dibangun dari kebohongan dan uang curian. Dan Mentari, sang penyulut api, hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyalakan koreknya. 2 menit terasa seperti selamanya, namun Mentari menunggu dengan sabar. Ia telah menunggu selama 5 tahun, apalah artinya 2 menit lagi. Tawa di ruangan itu perlahan mereda, menyisakan senyum puas di wajah Ibu Laksmi dan para pendukungnya. Mereka mengira pertunjukan telah usai. Mereka mengira wanita miskin itu telah berhasil dihancurkan dan ditempatkan kembali pada posisinya yang rendah. Mereka salah besar. Pertunjukan yang sesungguhnya justru baru akan dimulai. Tepat saat jarum jam di arloji Mentari menunjuk pukul 8 malam kurang 1 menit, di tengah suasana yang mulai kembali normal, ia dengan tenang mengeluarkan ponselnya. Bukan ponsel pintar terbaru seperti milik semua orang di ruangan itu, melainkan sebuah ponsel model lama yang sederhana. Tindakan itu menarik perhatian beberapa orang di dekatnya. Mereka mungkin mengira ia akan menelepon seseorang untuk mengadu sambil menangis. Mentari membuka aplikasi pesan. Hanya ada satu kontak di daftar favoritnya, Haris. Ia mengetik satu kata, sebuah perintah singkat yang akan memicu serangkaian peristiwa dahsyat. Laksanakan. Ia menekan tombol kirim. Pesan terkirim. Lalu ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku gaun batiknya, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia lalu mengambil segelas air putih lagi, dan menunggu. Menit pertama. Tidak terjadi apa-apa. Ibu Laksmi masih tertawa bersama teman-temannya. Gilang sedang menerima ucapan selamat dari seorang kolega. Musik kembali mengalun. Mentari hanya berdiri diam, matanya mengamati sekeliling dengan ketenangan yang mengerikan. Menit kedua. Terdengar bunyi notifikasi ponsel. 1, 2, lalu menjadi puluhan. Seperti paduan suara digital yang aneh. Hampir semua tamu di ruangan itu, terutama para pebisnis dan pejabat, serentak melirik layar ponsel mereka. Wajah-wajah yang tadinya santai mulai berubah. Alis berkerut. Senyum memudar. Seorang pria di dekat Gilang menyikut lengannya. Gilang, kau sudah lihat ini? Tanyanya dengan suara pelan, menunjukkan layar ponselnya. Gilang meliriknya. Matanya melebar saat membaca judul berita yang terpampang di sebuah portal berita bisnis terkemuka. Restrukturisasi mendadak di jajaran Direksi Pemasaran PT Nusantara Jaya Group terkait audit internal. Wajah Gilang langsung pucat. Ini apa-apaan? Gumamnya. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya sendiri. Benar. Berita itu ada di mana-mana. Ini pasti hanya restrukturisasi biasa, katanya, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada temannya. Mungkin ada perubahan strategi.
Namun getar kepanikan dalam suaranya tidak bisa disembunyikan. Menit keempat. Suasana pesta telah mati total. Musik terasa seperti suara sumbang yang mengganggu. Para tamu tidak lagi berbicara satu sama lain. Mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, semua menatap layar ponsel mereka, berbisik dengan cemas. Kata-kata seperti audit, investigasi, dan pemecatan terdengar di mana-mana. Ibu Laksmi, yang tidak mengerti apa yang terjadi, mulai merasa kesal. Kebahagiaannya direnggut begitu saja. Ada apa ini? Kenapa kalian semua sibuk dengan ponsel masing-masing? Pestaku jadi tidak seru. Bentaknya, mencoba merebut kembali perhatian. Namun tidak ada yang mempedulikannya. Pusat alam semesta telah bergeser darinya. Gilang semakin panik. Ia mencoba menelepon beberapa rekannya di kantor, namun tidak ada yang menjawab. Ponsel atasannya bahkan tidak aktif. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia bisa merasakan tatapan para tamu mulai berubah. Dari tatapan kagum menjadi tatapan penuh selidik dan curiga. Para kolega yang tadi merangkulnya kini menjaga jarak. Menit ke-6. Dari luar, melalui jendela-jendela besar, terlihat sapuan cahaya lampu mobil. Bukan satu, tapi beberapa. Dan cahaya itu bukan cahaya kuning hangat dari mobil tamu, melainkan cahaya biru merah yang berputar tanpa suara dari lampu rotator. Sebuah konvoi mobil berwarna gelap berhenti tepat di depan gerbang utama. Tidak ada sirine, hanya keheningan yang mengancam. "Itu mobil siapa?" tanya seorang tamu, menunjuk keluar jendela. Semua orang bergegas mendekati jendela. Jantung Gilang serasa berhenti berdetak. Ia mengenali beberapa mobil itu sebagai mobil dinas para petinggi di perusahaannya. Tapi ada juga mobil lain yang ia kenali dari film-film. Mobil aparat. Menit ke-8. Pintu utama rumah yang megah itu terbuka. Bukan pelayan yang membukanya, melainkan seorang pria berjas rapi yang tidak mereka kenal. Di belakangnya, masuk beberapa orang lain yang juga berpenampilan formal dan tegas, diikuti oleh 2 orang petugas polisi berseragam. Mereka tidak masuk dengan tergesa-gesa. Mereka melangkah dengan tenang, teratur, dan penuh wibawa. Setiap langkah mereka seolah menekan seluruh udara keluar dari ruangan. Para tamu yang panik refleks menyingkir, memberi jalan bagi rombongan tak diundang itu. Pria yang memimpin rombongan itu berhenti di tengah ruangan. Ia adalah Pak Haris. Wajahnya tenang namun matanya tajam. Ia mengamati sekeliling, tatapannya menyapu setiap wajah yang ketakutan, hingga akhirnya matanya bertemu dengan mata Mentari. Ia memberikan sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat, sebuah laporan tanpa kata bahwa misi sedang berjalan sesuai rencana. Mentari membalasnya dengan kedipan mata sesaat. Menit ke-10. Pak Haris mengalihkan pandangannya ke arah Gilang yang berdiri gemetar seperti daun kering, dan Ibu Laksmi yang menatapnya dengan wajah bingung bercampur marah. Seluruh ruangan menahan napas. 10 menit setelah Mentari mengirim pesannya, dunianya keluarga Pratama telah berada di ambang kehancuran total. Pak Haris berdeham, suaranya yang tenang namun tegas memecah keheningan yang mencekam. "Selamat malam. Saya Haris Winata dari tim legal Nusantara Jaya Group. Saya mencari saudara Gilang Pratama dan saudari Laksmi Handayani." Pernyataan itu terdengar seperti vonis hakim. Palu tak terlihat telah diketuk. Dan mimpi indah keluarga Pratama telah resmi berakhir, berubah menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Nama Gilang Pratama dan Laksmi Handayani yang diucapkan dengan begitu jelas dan formal oleh Pak Haris menggantung di udara, terasa lebih berat daripada seluruh marmer dan kristal di rumah itu. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Para tamu membeku, Gilang pucat pasi, dan Ibu Laksmi menatap rombongan tak diundang itu dengan mata menyipit. Otaknya yang terbiasa dengan sanjungan gagal memproses situasi ini. Arogansi adalah hal terakhir yang mati pada diri seseorang. Ibu Laksmi adalah orang pertama yang memecah keheningan, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan kemarahan yang meluap-luap. "Siapa kalian?" hardiknya, suaranya kembali melengking, meski kali ini ada sedikit getar di dalamnya. Ia melangkah maju, menunjuk wajah Pak Haris dengan jarinya yang dihiasi cincin berlian. "Berani-beraninya kalian masuk tanpa izin ke properti pribadi saya dan merusak pesta saya. Keamanan? Di mana keamanan? Usir orang-orang ini keluar sekarang juga."
Para petugas keamanan swasta yang disewa untuk acara itu memang ada, tapi mereka hanya berdiri kaku di dekat pintu, tidak berani bergerak satu senti pun saat melihat dua petugas polisi berseragam yang berdiri tenang di belakang Pak Haris. Kekuasaan Ibu Laksmi, yang tadinya absolut di dalam rumah ini, menguap begitu saja di hadapan otoritas yang sesungguhnya. Pak Haris sama sekali tidak terintimidasi. Ia bahkan tidak melirik jari yang menunjuk ke wajahnya. Ia tetap fokus pada Gilang yang kini gemetar hebat. "Saudara Gilang Pratama," ulang Pak Haris dengan nada datar. "Kami di sini atas nama Dewan Direksi PT Nusantara Jaya Group." Ini pasti ada salah paham," gagap Gilang, akhirnya menemukan suaranya yang serak. "Restrukturisasi, itu hanya soal internal. Tidak perlu sampai seperti ini." "Ini sudah bukan lagi sekadar restrukturisasi, Pak Gilang," balas Pak Haris dengan dingin. Ia membuka map yang dibawanya dan mengeluarkan selembar dokumen. "Ini adalah surat penonaktifan Anda dari jabatan Direktur Pemasaran, efektif sejak detik ini. Anda dilarang memasuki properti perusahaan atau mengakses aset perusahaan dalam bentuk apapun sampai investigasi selesai." Ia menyodorkan surat itu pada Gilang. Tangan Gilang bergetar begitu hebat saat menerimanya. Kertas itu berdesir keras di tengah keheningan. Ibu Laksmi tertawa histeris. "Penonaktifan? Investigasi? Jangan bercanda. Anak saya adalah direktur terbaik yang pernah mereka miliki. Dia yang memajukan perusahaan. Kalian tidak berhak melakukan ini." Pak Haris mengabaikannya. Ia mengeluarkan dokumen kedua. Ini adalah surat perintah pembekuan aset dari Otoritas Jasa Keuangan yang diajukan oleh perusahaan. Seluruh rekening bank, deposito, saham, dan instrumen keuangan lainnya atas nama Anda, Gilang Pratama, dan Anda, Laksmi Handayani, dibekukan efektif malam ini. Mata Ibu Laksmi terbelalak ngeri. "Apa? Dibekukan? Kenapa nama saya dibawa-bawa? Saya tidak ada urusan dengan kantor anak saya. Berdasarkan temuan kami, ada aliran dana perusahaan dalam jumlah masif yang secara rutin ditransfer ke rekening pribadi Anda selama 2 tahun terakhir," jawab Pak Haris tanpa emosi, seolah sedang membacakan laporan cuaca. Kepanikan yang nyata akhirnya merayapi wajah Ibu Laksmi. Kemarahannya retak, memperlihatkan ketakutan yang murni. Sementara itu, tim Pak Haris mulai bergerak. 2 orang dari mereka, dengan tanda pengenal resmi, mulai menempelkan stiker segel berwarna merah di beberapa barang mewah. Di pintu utama, di sebuah lukisan mahal, di lemari pajangan yang penuh dengan porselen antik. Setiap stiker yang tertempel terasa seperti tamparan bagi Ibu Laksmi. "Jangan sentuh barang-barang saya. Itu milik saya. Saya membelinya dengan uang saya sendiri." Pekiknya, mencoba menerjang salah satu petugas. Seorang polwan dengan sigap menahannya. "Mohon tenang, Bu. Mohon jangan menghalangi petugas menjalankan tugasnya. Lepaskan aku." Di tengah kekacauan itu, Pak Haris mengeluarkan dokumen terakhirnya, dokumen yang paling mematikan. "Dan yang terakhir," katanya, kali ini suaranya sedikit lebih keras agar terdengar di antara jeritan Ibu Laksmi. "Ini adalah surat perintah penyitaan aset dari pengadilan negeri. Menyatakan bahwa properti ini, beserta seluruh isinya, diduga kuat dibeli menggunakan dana hasil penggelapan dana perusahaan. Oleh karena itu, rumah ini beserta isinya, disita oleh negara sebagai barang bukti." Kata "disita" adalah vonis final. Gilang, yang sudah tidak sanggup lagi berdiri, ambruk ke sofa di dekatnya. Wajahnya tertunduk, tubuhnya berguncang hebat dalam isak tangis tanpa suara. Impiannya, kebanggaannya, istana yang baru saja ia pamerkan, hancur lebur menjadi debu bahkan sebelum ia sempat bermalam di dalamnya. Para tamu menjadi penonton bisu dari drama kejatuhan yang tragis ini. Mereka yang tadinya memuja, kini menatap dengan campuran ngeri dan kasihan. Beberapa mulai menyelinap pergi, tidak ingin nama mereka tersangkut dalam skandal ini. Persahabatan dan koneksi bisnis yang dibanggakan Gilang terbukti tidak lebih tebal dari kertas. Dan tepat di puncak kekacauan itu, gelombang kedua badai datang. Sekali lagi, ponsel di seluruh ruangan bergetar serempak. Notifikasi berita baru masuk. Kali ini, judulnya jauh lebih brutal dan tanpa ampun. "Skandal korupsi di Nusantara Jaya Group,
Direktur Pemasaran Gilang Pratama ditetapkan sebagai tersangka utama. Kata, tersangka. Kata itu menyebar dari mulut ke mulut seperti wabah. Ini bukan lagi sekadar masalah perusahaan. Ini adalah kasus kriminal. Gilang Pratama, sang bintang yang sedang naik daun, kini adalah seorang tersangka korupsi. Stigma itu akan melekat padanya seumur hidup. Membaca berita itu, kekuatan terakhir Ibu Laksmi seolah terkuras habis. Jeritannya berhenti. Ia menatap kosong ke arah putranya yang hancur, lalu ke sekeliling rumahnya yang kini ditempeli segel-segel merah yang memalukan. Dunianya, yang ia bangun dengan susah payah di atas kesombongan dan kebohongan, telah runtuh menimpanya. Tidak ada yang memperhatikan Mentari. Ia masih berdiri di sudut yang sama, memegang gelas air putihnya. Ia menyaksikan semuanya dengan mata yang tenang. Ia melihat kepanikan di mata Gilang, kehancuran di wajah Ibu Laksmi, dan ketakutan di wajah para tamu. Tidak ada kepuasan di hatinya. Yang ada hanyalah perasaan lega yang dingin. Beban 5 tahun penderitaan itu akhirnya terangkat. Badai telah datang dan memporak-porandakan segalanya, persis seperti yang ia rencanakan. Namun, pertunjukannya belum selesai. Ini baru babak pertama dari penghakimannya. Babak kedua, yang lebih personal dan lebih kejam, akan segera ia mulai. Di tengah reruntuhan pesta, di antara isak tangis Gilang dan tatapan kosong Ibu Laksmi, sebuah gerakan kecil berhasil menarik perhatian semua orang. Mentari, sosok yang telah dilupakan dan dihina di awal malam, mulai melangkah maju. Ia berjalan keluar dari bayang-bayang sudut ruangan, langkahnya pelan, anggun, dan tanpa keraguan sedikitpun. Setiap langkahnya di atas lantai marmer yang dingin seolah meninggalkan jejak keheningan. Para petugas berhenti bekerja, para tamu yang tersisa menahan napas, bahkan isak tangis Gilang pun mereda. Ia tidak berhenti di hadapan suami atau ibu mertuanya. Ia berjalan lurus ke arah Pak Haris, pemimpin dari badai yang baru saja menghancurkan segalanya. Ia berhenti tepat di depan pria berwibawa itu. Pak Haris, yang sejak tadi menunjukkan wajah tegas tanpa emosi, sedikit menundukkan kepalanya. Sebuah gestur hormat yang dalam dan tulus. Semua sudah berjalan sesuai instruksi Anda, Bu, lapornya dengan suara pelan, namun cukup jelas untuk terdengar oleh orang-orang terdekat. Kata, Bu, dan instruksi Anda, yang keluar dari mulut Pak Haris, adalah sebuah anomali yang mengejutkan. Gelombang kebingungan langsung menyebar di antara para tamu. Gilang mengangkat kepalanya yang tertunduk, matanya yang sembab menatap tidak percaya. Ibu Laksmi, yang sedang terduduk lemas di lantai, mengernyitkan dahi, mencoba memahami apa yang baru saja ia dengar. Siapa, Bu, yang dimaksud? Kenapa orang penting ini melapor pada menantunya yang tidak berguna? Mentari mengangguk pelan pada Pak Haris. Terima kasih, Pak Haris. Kerja bagus. Lalu, ia berbalik. Kini, ia yang menjadi pusat perhatian. Bukan lagi sebagai objek hinaan, tapi sebagai sebuah misteri yang agung dan menakutkan. Ia menatap kerumunan di hadapannya, lalu pandangannya jatuh pada Ibu Laksmi yang menatapnya dengan bingung. Anda bertanya tadi, hadiah apa yang saya bawa? Suara Mentari terdengar untuk pertama kalinya sejak penghinaan itu. Suaranya tidak lagi berbisik atau pelan. Suaranya jernih, tenang, dan bergaung dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Hadiah saya untuk pesta ini adalah kebenaran. Ia kemudian melangkah mendekati Gilang yang masih terduduk di sofa. Dan kau, Mas Gilang, lanjutnya, menatap lurus ke mata suaminya yang penuh ketakutan. Kau selalu bilang pada semua orang bahwa kau bekerja keras untuk mendapatkan semua ini. Kau tidak salah. Kau memang bekerja sangat keras. Bekerja keras untuk mencuri dari perusahaan yang memberimu jabatan, memberimu gaji, dan memberimu kemewahan. Gilang hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan, air matanya kembali mengalir. Mentari, aku. Mentari mengangkat tangannya, menghentikan apapun yang akan Gilang katakan. Ia tidak tertarik mendengar alasan atau permohonan maaf. Waktunya sudah habis. Saat itulah ia menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Kebenaran yang akan meruntuhkan sisa-sisa kewarasan mereka. Nusantara Jaya Group, katanya, menyebut nama perusahaan itu dengan jelas. Perusahaan yang kalian banggakan sebagai sumber kekayaan kalian, perusahaan yang kalian kuras habis-habisan tanpa rasa bersalah,
adalah milik saya. Keheningan total. Bahkan suara napas pun seolah berhenti. Jika tadi berita dari media adalah sebuah gempa bumi, maka pernyataan ini adalah ledakan gunung berapi yang melenyapkan seluruh daratan. Dibangun oleh almarhum ayah saya dari nol, dan sekarang dipimpin oleh saya dari balik layar. Wajah Gilang berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Rahangnya ternganga, matanya kosong karena syok. Logika di otaknya seolah korsleting. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Wanita di hadapannya adalah Mentari, gadis desa Lugu yang ia nikahi karena kasihan, istri yang selalu ia remehkan. Bukan seorang pemilik korporasi raksasa. Ibu Laksmi tertawa, tawa serak yang terdengar gila. Kau mengigau. Kau sudah gila karena terlalu tertekan. Jangan mengarang cerita. Mentari menoleh pada ibu mertuanya dengan tatapan sedingin es. Mengarang? Apakah Bapak Haris, kepala tim legal saya, terlihat seperti sedang mengarang? Apakah penyitaan rumah ini terasa seperti karangan? Ia kembali menatap Gilang. Aku memberimu kesempatan, Gilang. 5 tahun. Kesempatan untuk menjadi suami yang baik, menjadi partner hidup yang jujur. Tapi kau lebih memilih menjadi boneka ibumu dan seorang pencuri. Aku harap kau punya banyak waktu untuk merenungkan pilihanmu itu. Di dalam penjara. Dengan gerakan tenang, ia mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tas kecil yang terselip di gaunnya. Ia meletakkannya di atas pangkuan Gilang yang gemetar. Dan ini, surat pembebasanku darimu. Di dalam amplop itu, terlipat rapi surat gugatan cerai. Ia lalu menghampiri Ibu Laksmi yang masih terduduk di lantai, kini terdiam karena horor yang mulai merayapinya. Dan Anda, Bu. Obsesi terbesar Anda adalah status dan kemewahan. Anda paling takut menjadi miskin dan direndahkan. Anda ingin tahu bagaimana rasanya tidak punya apa-apa? Malam ini, Anda akan merasakannya. Mentari menunjuk perhiasan yang masih melekat di tubuh Ibu Laksmi. Cincin itu, kalung itu, kebaya mahal yang Anda pakai. Semuanya dibeli dengan uang haram. Semuanya akan disita. Selamat menikmati kehidupan yang selama ini selalu Anda hinakan pada orang lain. Sebagai penutup dari pertunjukannya yang kejam, Mentari berjalan ke meja tempat kado sederhananya tadi dilemparkan. Ia mengambilnya, dengan tenang membuka tali rami dan kertas coklatnya di hadapan semua orang. Isinya bukan batu atau hasil kebun. Di dalamnya, terdapat sebuah bingkai kayu sederhana. Dan di dalam bingkai itu, ada selembar kertas tua yang sedikit menguning. Itu adalah lembar asli akta pendirian perusahaan, sertifikat saham pertama PT Nusantara Jaya Group, yang ditandatangani oleh ayahnya puluhan tahun lalu, yang dengan jelas menyatakan bahwa seluruh kepemilikan perusahaan akan jatuh ke tangan putri tunggalnya, Mentari Prameswari. Ini, kata Mentari, menunjukkan bingkai itu kepada mereka. Ini adalah asal-usul saya. Ini adalah warisan saya. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kalian beli dengan uang curian. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kalian pahami. Ia meletakkan bingkai itu kembali di atas meja, seolah baru saja meletakkan sebuah kartu pemenang yang tak terkalahkan. Vonis telah dijatuhkan. Penghakiman telah selesai. Ratu telah merebut kembali kerajaannya. Pernyataan Mentari dan bukti tak terbantahkan yang ia tunjukkan menggantung di udara seperti awan beracun. Bingkai kayu sederhana berisi selembar kertas tua itu, memiliki kekuatan yang lebih dahsyat dari ledakan bom. Benda itu tidak hanya menghancurkan kebohongan mereka, tapi juga melenyapkan seluruh fondasi realitas yang mereka kenal. Gilang adalah yang pertama hancur. Wajahnya yang sudah pucat kini berubah menjadi kelabu seperti mayat. Matanya yang kosong menatap kosong pada sertifikat saham itu, lalu beralih ke wajah Mentari. Di sana, ia tidak melihat lagi sosok istri lugu yang bisa ia permainkan. Ia melihat seorang hakim agung yang maha kuasa, seorang dewi pembalasan yang telah ia bodohi selama 5 tahun tanpa ia sadari. Seluruh kesombongannya, seluruh rasa superioritasnya, menguap dalam sekejap, digantikan oleh horor pemahaman yang paling dalam. Ia tidak hanya menikahi seorang wanita miskin, ia telah menghina dan mengkhianati pemilik dari semesta kecil yang ia puja. Mentari, bisiknya, suaranya pecah dan nyaris tak terdengar. Tidak, ini tidak mungkin.
Surat gugatan cerai yang tergeletak di pangkuannya terasa lebih berat dari batu. Ia menatap kertas itu, lalu kembali menatap Mentari. Kekuatan di kakinya lenyap. Ia jatuh dari sofa, bersimpuh di lantai marmer yang dingin. Ia merangkak, seperti seorang pendosa yang putus asa, mendekati kaki Mentari. "Maafkan aku," isaknya, air mata dan ingus membasahi wajahnya, sebuah pemandangan yang menyedihkan. "Mentari, aku mohon, maafkan aku tidak tahu, sumpah, aku tidak tahu, aku hanya menuruti ibu." Ia mencoba memegang ujung gaun batik Mentari, tapi Mentari melangkah mundur satu langkah, menciptakan jarak yang tak terjembatani. "Aku cinta padamu, Mentari, sungguh, kita bisa perbaiki ini." Mentari menatapnya, untuk pertama kalinya ada sedikit ekspresi di wajahnya. Bukan amarah, bukan benci, melainkan rasa kasihan yang dingin. Kasihan pada makhluk lemah yang begitu mudah hancur saat topengnya dilepaskan. "Cinta?" balas Mentari, suaranya tenang. "Kau bahkan tidak tahu arti kata itu, Gilang. Kau hanya mencintai apa yang bisa kudengar kau berikan padamu, dan saat kau pikir aku tidak punya apa-apa, kau membuangku. Sekarang pergilah. Hadapi konsekuensi dari pilihanmu sendiri." Dua orang petugas polisi mendekat dan dengan lembut namun tegas membantu Gilang berdiri. Pria itu tidak lagi melawan. Seluruh semangatnya telah patah. Ia berjalan gontai keluar dari rumah itu, diapit oleh petugas, kepalanya tertunduk dalam kekalahan dan kehinaan mutlak. Sementara itu, Ibu Laksmi mengalami keruntuhan yang berbeda. Setelah beberapa saat terdiam membeku, otaknya yang tidak mampu menerima kenyataan akhirnya retak. Ia mulai tertawa. Tawa yang awalnya pelan, lalu semakin keras, semakin histeris, terdengar mengerikan di ruangan yang senyap itu. "Pemilik perusahaan?" pekiknya di sela tawa gilanya. "Dia? Gadis kampung ini? Hahaha. Lucu sekali. Kalian semua tertipu. Ini semua hanya sandiwara. Pestaku, ini pestaku yang paling meriah." Ia mencoba berdiri, menunjuk ke arah para tamu yang tersisa dengan jari gemetar. "Lihat, mereka semua datang untukku. Karena aku orang terpandang. Aku Ibu Laksmi Handayani." Seorang polwan mendekatinya dengan hati-hati. "Ibu, mohon tenang. Kami harus meminta perhiasan yang ibu kenakan sebagai barang bukti." Mendengar kata perhiasan, tawa Ibu Laksmi berhenti seketika. Ia memeluk leher dan pergelangan tangannya dengan protektif. "Tidak. Jangan sentuh. Ini milikku. Semuanya milikku. Rumah ini, mobil ini, berlian ini. Semua milikku." Saat sang polwan dengan sangat profesional dan sabar mulai melepaskan kalung berlian dari lehernya, kewarasan Ibu Laksmi putus sepenuhnya. Ia menjerit, jeritan panjang yang melengking seperti suara binatang yang terluka, lalu matanya memutih dan tubuhnya ambruk ke lantai, pingsan. Keheningan yang mengikuti setelahnya terasa memekakan telinga. Sang ratu telah jatuh dari singgasananya, tidak dengan anggun, melainkan dengan cara yang paling memalukan. Para tamu yang masih tersisa tidak tahan lagi. Mereka adalah saksi dari sebuah pertunjukan yang terlalu nyata dan terlalu brutal. Satu persatu, mereka mulai mengundurkan diri dalam diam. Mereka berjalan keluar dengan tergesa-gesa, menghindari tatapan mata Mentari seolah takut ikut terbakar oleh apinya. Tak ada lagi ucapan selamat, tak ada lagi basa-basi. Yang ada hanya ketakutan dan rasa ngeri. Mereka datang ke pesta perayaan kesuksesan, mereka pulang dari sebuah pemakaman harga diri. Dalam beberapa menit, ruangan yang tadinya penuh sesak itu menjadi kosong. Hanya tersisa Mentari, Pak Haris, timnya, dan beberapa petugas polisi yang sibuk dengan tugas mereka. Pesta telah benar-benar berakhir. Mentari menatap sekelilingnya. Prasmanan mewah yang belum banyak tersentuh kini, tampak seperti sisa-sisa perjamuan hantu. Balon-balon emas yang menghiasi langit-langit seolah mengejek suasana yang kelam. Di luar, lampu rotator mobil polisi memancarkan cahaya biru dan merah yang berputar tanpa henti, melukis dinding putih rumah itu dengan warna-warna darurat. Reruntuhan sebuah kesombongan terhampar di hadapannya. Pak Haris menghampirinya. "Ibu Laksmi sudah ditangani oleh tim medis, Bu. Dia hanya syok. Saudara Gilang sudah dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut," lapornya.
Mentari mengangguk. Pastikan mereka mendapatkan pengacara yang layak, Pak Haris. Saya tidak ingin balas dendam pribadi mencampuri proses hukum. Biarkan keadilan yang berjalan sebagaimana mestinya. Perkataan itu menunjukkan kelasnya. Ini bukan sekadar ajang balas dendam, ini adalah sebuah penegakan aturan. Ia tidak hanya menghancurkan musuhnya, ia sedang membersihkan kerajaannya. Ia berjalan perlahan menuju pintu keluar, melewati perabotan-perabotan mahal yang kini ditempeli segel sita. Ia tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Yang ia rasakan adalah kelegaan yang dalam dan sebuah lembaran baru yang bersih. Ia berhenti sejenak di ambang pintu, menatap kembali ke dalam rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan, namun malah menjadi panggung bagi drama paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di tempat ini. Ia berbalik, dan tanpa menoleh lagi, melangkah keluar meninggalkan puing-puing masa lalunya. Udara malam terasa sejuk di kulit Mentari saat ia melangkah keluar dari rumah neraka itu. Beberapa tetangga yang penasaran dengan keributan dan kehadiran polisi, berkerumun di ujung jalan, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah rumah. Mentari melewati mereka tanpa melirik sedikitpun. Mereka bukan lagi bagian dari dunianya. Ia terus berjalan menyusuri jalan pribadi yang temaram itu. Gaun batik sederhananya berkibar pelan ditiup angin malam. Di punggungnya, ia bisa merasakan cahaya rotator yang semakin menjauh. Ia tidak melihat ke belakang. Tidak ada gunanya menatap reruntuhan. Arahnya kini hanya satu, ke depan. Di ujung jalan, di luar gerbang utama yang megah, sebuah mobil sedan hitam legam telah menunggunya. Mobil itu tidak mencolok seperti mobil-mobil sport yang tadi terparkir di halaman, namun aura kemewahan dan kekuasaannya terasa begitu kental. Kaca jendelanya gelap, catnya berkilau seperti obsidian di bawah lampu jalan. Begitu ia mendekat, seorang pria tegap berjas rapi yang sejak tadi berdiri di samping mobil, dengan sigap membukakan pintu belakang untuknya. Itu adalah Joko, asisten pribadinya yang paling setia, yang telah menunggunya selama berjam-jam. "Selamat malam, Bu Mentari," sapa Joko dengan nada hormat yang dalam. Mentari tersenyum kecil, senyum tulus pertamanya malam itu. Ia masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kulit yang nyaman. Joko menutup pintu dengan pelan, meredam seluruh suara dari dunia luar. Di dalam mobil, suasananya begitu senyap dan tenang. Sebuah kepompong kedamaian di tengah badai yang baru saja ia ciptakan. Mobil mulai melaju dengan mulus, meninggalkan kawasan perumahan elit itu. Mentari bersandar dan memejamkan matanya sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia bisa merasakan ketegangan yang membelenggunya selama 5 tahun terakhir perlahan-lahan lepas dari pundaknya. Rasanya ringan. Rasanya bebas. Joko menyerahkan sebuah tablet dari kursi depan. "Laporan awal dari tim media, Bu. Berita tentang penangkapan Pak Gilang sudah menjadi berita utama nasional. Saham perusahaan sempat bergejolak sesaat, namun pernyataan resmi dari Pak Santoso berhasil menenangkan pasar. Prediksinya, besok pagi saat pasar buka, kepercayaan investor justru akan menguat karena langkah tegas yang diambil perusahaan." Mentari mengambil tablet itu. Jarinya menari di atas layar, membaca laporan, menganalisis grafik. Dalam sekejap, ia telah beralih peran. Mentari sang istri teraniaya telah tiada. Yang ada kini adalah Mentari Prameswari, sang pemimpin tertinggi Nusantara Jaya Group. "Hubungi seluruh dewan direksi," perintahnya, suaranya kembali tegas dan penuh wibawa. "Jadwalkan rapat dewan darurat besok pagi pukul 9 tepat. Agenda pertama, penunjukan direktur pemasaran interim. Agenda kedua, audit menyeluruh di semua divisi. Saya tidak mau ada satu tikus pun lagi yang tersisa di lumbung padi kita." "Baik, Bu. Akan segera saya laksanakan," jawab Joko. Mobil terus melaju, keluar dari jalanan pinggiran yang sepi dan memasuki jalan tol yang membawanya menuju jantung kota. Mentari menatap keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi tampak berkilauan, membentuk konstelasi bintang buatan manusia. Di salah satu gedung tertinggi itulah, di lantai paling atas, kantornya berada. Tempat di mana ia seharusnya berada selama ini. Ia melirik pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Ia masih mengenakan gaun batik sederhana pemberian ibunya.
Gaun yang menjadi simbol hinaan, kini terasa seperti jubah kebesarannya. Gaun itu adalah pengingat. Pengingat tentang siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan kekuatan sejati yang tidak terletak pada kemewahan, melainkan pada integritas dan kecerdasan. Revenge, atau balas dendam, ternyata tidak terasa manis seperti yang sering dikatakan orang. Rasanya hampa. Namun, ini memang harus dilakukan. Bukan untuk kepuasan pribadi, tapi untuk sebuah keadilan. Keadilan bagi ayahnya yang telah membangun perusahaan dengan keringat dan darah. Keadilan bagi ribuan karyawannya yang bekerja jujur. Dan keadilan bagi dirinya sendiri, untuk 5 tahun hidupnya yang telah terbuang sia-sia dalam sebuah kebohongan. Saat mobil melintasi sebuah jembatan panjang, Mentari bisa melihat semburat cahaya kemerahan mulai muncul di ufuk timur. Fajar akan segera tiba. Sebuah fajar yang baru. Mobil akhirnya tiba di lobi gedung kantornya yang megah dan sepi. Ia turun, Joko mengikutinya di belakang. Ia melangkah masuk ke dalam lobi yang kosong, suara sepatunya menggema di lantai marmer. Ia tidak akan lagi masuk melalui pintu belakang. Ia tidak akan lagi bersembunyi di balik nama orang lain. Kisah tentang istri malang yang diremehkan telah berakhir malam ini, di dalam reruntuhan sebuah pesta kesombongan. Kini, di bawah cahaya fajar pertama, kisah tentang sang ratu yang mengambil kembali tahtanya, baru saja akan dimulai. Dan ia siap menulis setiap babnya dengan tangannya sendiri. Lobi utama gedung Nusantara Jaya Group terasa seperti sebuah katedral modern di keheningan fajar. Pilar-pilar marmer menjulang tinggi ke langit-langit yang remang-remang, dan satu-satunya suara adalah gema langkah kaki Mentari di lantai yang mengilap. Udara di dalam terasa sejuk dan steril, kontras dengan kekacauan emosional yang baru saja ia tinggalkan. Ini adalah wilayahnya, pusat dari kerajaannya. Namun selama 5 tahun ia hanya menjadi hantu yang mengawasinya dari jauh. Malam ini, hantu itu telah kembali mewujud. Joko mengantarnya ke sebuah lift pribadi yang langsung menuju ke lantai paling atas, ke area Dewan Direksi dan kantor CEO. Pintu lift terbuka, menampakkan sebuah ruangan resepsionis yang mewah namun kosong. Di ujung sana, terdapat sepasang pintu kayu jati berukir megah. Pintu menuju kantor CEO, kantor almarhum ayahnya. Kantor yang selama ini sengaja ia biarkan kosong, hanya dirawat dan dibersihkan oleh petugas khusus, sebagai sebuah monumen bisu. Rapat dewan akan dimulai pukul 9, Bu. Masih ada waktu sekitar 2,5 jam, kata Joko pelan. Saya sudah menyiapkan ruang istirahat pribadi di sebelah kantor Anda. Ada pakaian ganti dan sarapan ringan jika Ibu membutuhkan. Mentari mengangguk. Terima kasih, Joko. Ia tidak langsung masuk ke kantor utama. Ia mengikuti Joko ke ruang istirahat yang dimaksud. Ruangan itu tidak besar, namun sangat nyaman, dilengkapi kamar mandi dengan pancuran air hangat dan sebuah lemari pakaian. Di dalamnya, tergantung rapi beberapa setel pakaian kerja yang telah disiapkan Joko. Blus sutra, blazer yang dipotong presisi, dan celana bahan yang elegan. Mentari menatap pantulan dirinya di cermin besar. Gaun batik Parangkusumo itu masih melekat di tubuhnya. Gaun yang menjadi saksi bisu penghinaan, sekaligus menjadi baju zirahnya dalam pertempuran. Ia menyentuh kain katunnya yang lembut untuk terakhir kali. Gaun ini telah menunaikan tugasnya. Dengan gerakan perlahan, ia melepaskannya, melipatnya dengan rapi, dan meletakkannya di atas kursi. Bersamaan dengan itu, ia seolah melepaskan sisa-sisa terakhir dari persona Mentari sang istri teraniaya. Setelah membersihkan diri di bawah pancuran air hangat, ia mengenakan pakaian barunya. Sebuah blus berwarna putih gading dan setelan blazer, serta celana berwarna biru tua. Potongannya sederhana namun tegas, memancarkan aura profesionalisme dan kekuasaan yang tenang. Saat ia menatap cermin sekali lagi, yang balas menatapnya adalah seorang wanita yang sama sekali berbeda. Matanya yang dulu sering menunduk kini menatap lurus ke depan, tajam dan penuh perhitungan. Ini adalah dirinya yang sesungguhnya. Ini adalah Mentari Prameswari. Sambil menikmati secangkir teh hangat dan roti lapis, ia duduk di sofa, tablet di pangkuannya. Joko memberinya laporan terbaru. Kabar tentang Ibu Laksmi, Bu. Beliau sudah sadar di rumah sakit. Kondisinya stabil, namun masih dalam keadaan syok berat. Pihak rumah sakit menyarankan observasi selama beberapa hari.
Untuk sementara, beliau tidak bisa dimintai keterangan, lapor Joko. Mentari hanya mengangguk. Tidak ada simpati, tidak ada juga kebencian. Ibu Laksmi sudah menjadi figur yang tidak relevan dalam hidupnya. Seperti karakter dari sebuah buku yang sudah selesai ia baca. Bagaimana dengan Gilang? Tanyanya. Dia sedang menjalani pemeriksaan awal. Menurut info dari tim legal, dia cukup kooperatif. Sepertinya dia sudah menyadari posisinya dan tidak akan banyak melakukan perlawanan. Pak Haris memastikan proses hukum akan berjalan sesuai prosedur, tanpa intervensi. Bagus, kata Mentari. Saya tidak mau ada celah yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Semuanya harus bersih dan sesuai aturan. Waktu berlalu dengan cepat. Pukul 8:30, satu persatu anggota Dewan Direksi mulai berdatangan. Mereka adalah pria-pria parubaya yang sudah malang melintang di dunia korporat. Beberapa di antaranya adalah rekan seperjuangan ayahnya dulu. Mereka semua tampak tegang dan bingung. Dipanggil untuk rapat darurat di Sabtu pagi setelah skandal besar meledak di media. Mereka semua tahu bahwa sang pemilik saham mayoritas yang misterius, yang selama ini hanya mereka kenal melalui perwakilan hukumnya, akan menunjukkan diri untuk pertama kalinya. Tepat pukul 9, Mentari berjalan keluar dari ruangannya, didampingi oleh Joko dan Pak Haris. Ia melangkah masuk ke dalam ruang rapat dewan yang megah. Meja kayu panjang yang mengilap itu dikelilingi oleh 12 kursi kulit, yang diduduki oleh para direktur. Mereka semua serentak berdiri saat ia masuk. Keheningan melanda ruangan itu saat mereka melihat siapa yang datang. Mereka melihat seorang wanita muda, yang usianya mungkin tidak lebih tua dari putri mereka sendiri, berjalan dengan penuh percaya diri ke arah kursi utama di ujung meja. Kursi CEO yang telah kosong selama bertahun-tahun. Wajah-wajah mereka menunjukkan ekspresi yang sama, keterkejutan yang luar biasa. Mentari mengambil posisinya, tetap berdiri. Ia menatap berkeliling, memindai setiap wajah satu persatu, sebelum akhirnya angkat bicara. Selamat pagi, bapak-bapak sekalian. Terima kasih telah hadir. Sapanya, suaranya yang jernih dan tenang memenuhi ruangan. Saya tahu ini sangat mendadak. Perkenalkan, saya Mentari Prameswari, putri dari almarhum Bapak Prawira Prameswari, dan pemilik saham mayoritas Nusantara Jaya Group. Beberapa orang tampak pusing, yang lain berbisik pelan pada rekan di sebelahnya. Seorang direktur senior yang berkumis tebal, Pak Subiakto, memberanikan diri untuk bertanya. Mohon maaf, Nona, maksud kami, Bu Mentari. Ini semua sangat mengejutkan. Selama ini kami hanya berhubungan dengan Pak Haris. Kenapa baru sekarang Anda muncul? Ini adalah ujian pertama. Sebuah pertanyaan yang menyeratkan keraguan. Mentari sudah menduganya. Itu adalah keputusan pribadi saya, Pak Subiakto. Saya percaya bahwa sebuah perusahaan harus dijalankan oleh para profesional terbaik, bukan hanya oleh nama keluarga. Saya ingin memastikan fondasi yang dibangun ayah saya cukup kuat untuk berdiri sendiri. Saya mengawasi dari jauh, memberikan kepercayaan penuh pada Anda semua. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Namun, peristiwa tadi malam menunjukkan bahwa kepercayaan itu telah disalahgunakan. Ada kanker yang tumbuh di dalam tubuh perusahaan ini, dan jika tidak segera diangkat, ia akan menyebar dan menghancurkan kita semua. Itulah sebabnya saya di sini sekarang. Bukan lagi untuk mengawasi, tapi untuk memimpin secara langsung. Auranya yang kuat dan kata-katanya yang lugas berhasil membungkam keraguan awal mereka. Agenda kita hari ini, lanjutnya, kini beralih ke mode bisnis. Pertama, kita semua sudah tahu tentang skandal di divisi pemasaran. Saya sudah menonaktifkan seluruh jajaran direksi di divisi tersebut. Saya menunjuk Ibu Diana dari divisi keuangan sebagai direktur pemasaran interim, efektif hari ini. Tugas pertamanya adalah memastikan operasional harian tetap berjalan sambil bekerja sama dengan tim audit. Ibu Diana, satu-satunya wanita lain di ruangan itu, tampak terkejut namun mengangguk tegas. Kedua, dan ini yang terpenting, saya telah memerintahkan diadakannya audit forensik independen secara menyeluruh di semua divisi, tanpa kecuali. Dimulai hari Senin. Saya ingin kita membersihkan rumah kita dari atas sampai bawah. Saya tidak akan mentolerir praktik korupsi, sekecil apapun. Bagi siapapun yang merasa terlibat,
saya sarankan untuk menyerahkan diri secara sukarela. Saya lebih menghargai kejujuran daripada pembangkangan. Ancaman terselubung itu terasa begitu tajam. Beberapa direktur tampak sedikit gelisah. Terakhir, ini adalah tentang masa depan. Skandal ini adalah sebuah pukulan, tapi juga sebuah kesempatan. Kesempatan untuk membangun kembali Nusantara Jaya Group di atas fondasi baru yang lebih kuat, transparansi, integritas, dan inovasi. Saya punya visi untuk membawa perusahaan ini ke level selanjutnya, dan saya butuh dukungan dari Anda semua. Tapi saya hanya akan bekerja dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Ia menyudahi pidato pembukaannya dan duduk di kursinya. Sekarang, saya buka forum untuk diskusi. Ruangan itu hening sesaat. Sebelum akhirnya satu persatu direktur mulai mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan menyatakan dukungan. Mereka melihatnya. Mereka melihat kecerdasan di matanya, ketegasan dalam suaranya, dan persiapan matang dalam setiap argumennya. Mereka sadar, wanita muda di hadapan mereka bukanlah seorang pewaris manja yang kebetulan beruntung. Ia adalah seorang pemimpin sejati. Di singgasana ayahnya, di tahtanya yang sesungguhnya, Mentari Prameswari telah memulai hari pertamanya sebagai ratu. Dan semua orang di ruangan itu tahu, era baru Nusantara Jaya Group telah resmi dimulai.